Kita kembali lagi di Mabar ya. Mabar yang ke-47. Kali ini kita akan main bareng terkait dengan cross-site request forgery. Untuk pemula, dasar serangan web yang perlu kita ketahui. Halo, salam kenal. Aku James, aka Mamon. Aku termasuk salah satu peserta bootcamp Spentera, bootcamp Hacktrace, dan asal dari Riau. Lu itu kan dari Crash Program. Itu yang batch 1 atau batch 2 sih? Aku dari batch 2. Batch 2. Nah, menurut lo batch 2 itu diajarin apa aja tuh untuk Crash Program? Bertahap ya kalau mengajarinnya, karena instrukturnya juga udah disediakan di setiap stage, mulai dari seleksi awal, terus materi pertama, terus setelah itu mungkin materi selanjutnya yang lebih advance. Jadi memang pengujinya udah ditetapkan di masing-masing. Jadi materi-materi yang diajarkan beragam, tergantung topik yang lagi mau dibawa. Jadi lumayan seru. Di Crash Program itu ada ini nggak sih? Kayak kita tuh kan yang daftar itu kan belum tentu yang jago kan. Bahkan yang daftar itu ada yang misalkan beda jurusan lah dari yang seharusnya gitu kan, kayak IT, jurusan hukum atau jurusan lain kan. Terus kiranya kalau yang daftar selain di jurusan tuh gimana? Fun fact, sebetulnya aku bukan dari jurusan IT. Jadi memang semua itu dimulai waktu tahun 2022. Waktu itu aku baru kenal Linux lah, baru kayak tahu komen-komennya kayak gimana, cara installnya gimana, masih belajar-belajar yang dasar. Habis itu udah nggak aku tekuni lagi. Nah, kebetulan bootcamp Hacktrace itu kan buka mulai dari bulan awal-awal tahun inilah dia buka. Maret kemarin. Kayaknya Maret. Terus di bulan Februarinya, sebulan sebelum itu, aku diajak teman main Hacktrace Range. Jadi awalnya yang bikin menarik itu karena mereka ngedesainnya itu kayak game. Sebentar, Hacktrace Range. Jadi itu apa tuh, lab? Itu platform, jadi kayak lapangan tembaknya lah. Kalau misalnya Jadi kita bisa sebut lab ya untuk lapangan tembak seorang bener. pentest ya. Itu bisa kita sebut sebagai lab lah. Jadi karena mereka memang desainnya bagus, jadi ada rank-ranknya juga. Jadi persis kayak game-game lain lah. Tapi bedanya ini ada materi yang bisa dipelajari. Dan sejak itu awalnya 1 lab, 2 lab, sampai 4. Sampai akhirnya ketagihan, akhirnya ngerjain banyak juga. Dan sekarang Seiring berjalanannya waktu, ada platform Hacktrace buka bootcamp. Jadi mikir kayak, yaudah deh daftar aja. Dan dari situ prosesnya lumayan panjang. Jadi kita nggak langsung seminggu 2 minggu langsung ujian langsung dapat hasil, enggak. Kita lumayan makan waktu. Jadi kayak berbulan-bulan memang betul-betul ditempa dulu. Nggak langsung yang kayak oke, tes minggu depan langsung terima hasil, enggak langsung kayak gitu. Jadi tetap proses ya. Tetap proses. Uniknya di situ. Oke. Terus lu belajar di Hacktrace di lab dari lab doang gitu? Apa ada yang lain tuh lu pernah belajarin? Sumber-sumber? Kalau sumber itu paling sering dari temen lah pasti. Kita kan ada komunitas. Jadi kalau misal stuck di lab ini pasti nanya-nanya temen. Sering mabar juga gitu deh. Sering mabar. Kayak sekarang seru-seru juga. Nah kan lu dari IT bagaimana James dulu kuliah? Nah, gini. Jujur nggak ada satupun yang aku pelajari dari pendidikan sekolah atau pendidikan yang umum di bidang IT. Kayak waktu SMK itu cuman jurusan administrasi perkantoran bahkan. Yang perkantoran bayangin kayak nyusun arsip, surat menyurat, nggak ada hubungannya sama IT-nya walaupun ada komputernya. Terus tamat sekolah belajarnya editing video. Jadi memang kalau mau masuk di bidang ini nggak bisa hanya sekedar bermodal pendidikan dahulu gitu. Jadi memang kita harus selalu ngulik gitu.
jangan pernah berhenti belajar. Sekali berhenti sebulan, 2 bulan udah ketinggalan berapa jauh sama teman-teman yang lain. Jadi memang kalau menurut pertanyaan tadi, kata Abang Hasan kan, apa memang hanya harus jurusan IT yang boleh? Enggak sih menurutku. Banyak juga orang dari daerah-daerah lain yang memang dia nggak ada sama sekali. Memang betul-betul ada yang dari pertanian dan nggak ada hubungannya sama sekali lah. Tapi bisa, nggak menutup kemungkinan. Oke, kita balik lagi sesuai ini ya, mabar kita tuh CSRF. Bang Hasan kalau dari pengalaman lah, pasti nggak asing lah sama kata-kata ini. CSRF. Pasti udah sering dengar. Mungkin sharing-sharing sama temen, ada juga yang nemu, atau mungkin mereka ada juga yang langsung explore lebih dalam gimana ini. Jadi di sini kita mau bahas CSRF-nya. Nih, ini kan kita mau bahas CSRF ya. Oke. CSRF itu menurut lo atau mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu ya. CSRF itu apa? Menurut lu itu apa aja? Mungkin suatu apa? Kita di sini kan nggak semua yang memang udah sering ketemu, dan mungkin di sini ada yang memang benar-benar awam bahkan belum tahu sama sekali. Jadi kita bisa mulai pelan-pelan dulu. Dari namanya sendiri nih udah dibilang ada cross site. Berarti mungkin yang kepikiran di kepala kita ya websitenya mungkin beda ya. Karena cross dia kayak seperti arti kata menyeberang gitu. Jadi udah bisa kepikiran kayak dari namanya aja cross site. Terus nama selanjutnya ada request forgery. Menurut Bang Hasan ini gimana? Request forgery. Jadi seperti request palsu gitu. Request palsu ya. Request palsu. Minta request jadi, palsu. Kalau dari namanya kita bedah aja, udah lumayan unik. Kita kan harus bisa berpikir kritis. Kenapa dia dikasih nama cross site request forgery? Oke. Serangan ini seringkali tidak dikenali oleh pengguna. Atau bahkan si korban nggak sadar kalau dia udah kena serangannya. Jadi bisa dipahami nggak Bang? Gimana tuh? Jadi orang nggak sadar dia lagi kena hack gitu. Kebayang nggak? Jadi serangan ini ada di suatu website. Dia khususnya website nih. Oke kan? Serangan ini ketika si korban terkena, dia nggak sadar. Terkena. Dia nggak tahu. Gitu kan simpelnya. Oke. Dia kulik dikit-dikit. Jadi si korban ini nggak tahu kalau dia lagi kena hack. Dia nggak sadar. Nggak kayak kalau misalnya kita ransomware itu kan kalau kita kena itu langsung muncul biasanya peringatan untuk tebusan. Namanya aja udah ransom. Iya, ransom. Udah minta tebusan. Kayaknya orang kayak langsung wah kena hack nih, parah. Oke. Tapi yang ini orang rata-rata nggak sadar. Jadi kita ngerti konsepnya itu dulu. Serangannya tuh si korban nggak tahu sama sekali kalau dia lagi kena hack. Oke, jadi si korban ini nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Kena hack. Kayaknya hampir nggak kelihatan. Sampai suatu saat nanti mungkin kelihatan kok ada sesuatu yang aneh. Oke, kita lanjut lagi. Dari si korban ini biasanya apa sih yang di hack itu? Nah, itu kita bahas di slide selanjutnya. Slide selanjutnya nanti kita bahas ya. Oke, lanjut. Oke. Jadi menurut OWASP, CSRF ini hanya akan berhasil dengan bantuan rekayasa sosial atau social engineering, atau mungkin yang anak-anak sering sebut-sebut soceng-soceng gitu. Jadi buat teman-teman yang masih asing sama kata-kata ini, social engineering, soceng atau apa tuh, itu simple banget dalam satu kata, menipu. Soceng, satu kata, menipu. Atau memanipulasi psikologi manusia. Jadi soceng ini targetnya orang. Targetnya manusia. Oke, kita mulai kelompokin nih dari yang tadi penjelasan di awal bahwa si korban nggak sadar kalau dia lagi kena hack. Terus penjelasan kedua dari OWASP adalah si rekayasa sosial ini akan sangat ngebantu metode CSRF ini untuk bisa terjadi, untuk bisa berhasil. Sehingga kalau kita bahas teknis sedikit, untuk CVSS kalkulatornya, untuk attack complexity atau tingkat kesulitannya, ini lumayan jadi high. Karena kemungkinan berhasilnya tuh jarang sekali. Jarang ada orang bisa ditipu untuk ngeklik sebuah link atau mengunjungi sebuah website tertentu. Jadi menurut POC aslinya, CSRF tuh nanti akan
attack capacity-nya menjadi high. Oke, coba misalkan gini. Tadi Gimana? kan lu bilang dari CVSS itu CVSS. dibilang. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, CVSS itu kalkulator untuk menghitung sebuah risk. Jadi kita bisa tahu apa dia low, medium, atau high gitu. Lanjut Bang Hasan, apa tadi? Jadi yang gua ambil kesimpulan ya dari sini untuk CSRF ini adalah serangan yang memaksa pengguna. Iya. Untuk tindakan yang tidak diinginkan pada aplikasi web. Berarti di sini CSRF ini bisa terjadi dengan si social engineering ini. Iya. Tentu seperti itu ya. Dia harus membutuhkan interaksi korban. Oke. Penjelasan paling penting untuk slide ini ya social engineering. Tapi kalau dari teknik, kalau gue lihat dari si teknik socengnya ini bagus ini, itu pasti bisa terjadi ya nggak sih? Iya. Contoh. Simpel. Social engineering ini kan teknik memanipulasi psikologi target. Contoh kita punya teman yang memang dia sering berantem nih sama pacarnya, sama cowoknya mungkin. Cowoknya tukang selingkuh. Terus kita manipulasi psikologinya dengan mengirimkan sebuah chat palsu. Chat palsu yang bilang cowok lu selingkuh. Terus ada link di situ yang kalau bahas sedikit teknis ada namanya spoofing. Jadi link itu bisa dimanipulasi. Jadi nggak misalnya linknya bertweet.com, kita bisa ubah jadi twitter.com gitu. Jadi karena tadi target kita adalah teman kita yang suka berantem sama pacarnya, jadi kita harus bisa manipulasi dia gimana caranya agar dia mau klik link itu. Jadi rekayasa sosialnya di situ. Situlah bisa disebut socengnya ya. Iya, kita kasih link, kita tipu dengan cara cowok lu selingkuh nih. Ini gue ada bukti fotonya di Twitter. Nah, dia pasti kepo. Dia nggak validasi itu link apa kok. Linknya mungkin Twitter T-nya 3 gitu. Twitter gitu .com. Jadi dia mungkin nggak sadar di situ. Jadi teknik ini hanya akan berhasil dengan interaksi target. Jadi kita harus butuh target. Oke. Bisa dilanjut? Oke, lanjut. Tadi kita udah bahas nih, social engineering itu psikologi manusia. Atau mungkin yang tadi kita bahas dalam kehidupan sehari-hari anak muda yang pastinya trouble dalam hubungan. Kita lanjut lagi. Oke, ada juga teknik social engineering. Ini sedikit bahas Soceng supaya kita perkuat untuk nanti POC-nya. Oke. Jadi di Soceng ini, kita pakai Soceng lah ya, karena social engineering terlalu teknis banget. Susah diingat gitu bagi anak-anak yang mungkin baru mau terjun atau mungkin baru mau nyimak gitu. Ini ada contoh kayak email gitu. Jadi Bang Hasan tahu kan, email itu banyak banget penipuan yang masuk lewat situ. Kayak film, ada banyak film tuh. Salah satunya dia make teknik untuk email phishing. Jadi emailnya dimanipulasi, isinya bukan isi konten sebenarnya. Contoh, Bang Hasan anggaplah sebagai orang yang lagi punya saham di PT A gitu. Kita tahu saham itu pasti ada bagi dividen setiap tahun, bagi keuntungan. Dan kalau misalnya kita tahu tanggal kapan email itu masuk ke sang yang punya saham, kita kan bisa manipulasi itu. Dan memang secara pikiran alam bawah sadar dia adalah memang hari ini tanggal bagi dividen, jadi memang hari ini harusnya masuk email. Tapi yang dia tidak tahu adalah isi kontennya sudah dimanipulasi. Atau mungkin kita bisa manipulasi nggak dari segi kesadaran dia, tapi mungkin dari psikologi ketakutannya. Bang Hasan panik nggak kalau misalnya tiba-tiba ada notif di HP yang nunjukin bahwa seseorang sedang menghack akun Anda. Tolong confirm di sini bahwa ini bukan Anda yang melakukannya. Yang mungkin belum teredukasi cukup dalam, dia mungkin bakalan langsung, wah ini memang bukan saya yang ngelakuinnya. Jadi dia langsung klik di situ, ini bukan saya. Padahal itu trik kita yang tadi kita bahas. Soceng ya? Soceng. Jadi kita manipulasi ketakutan dia bahwa itu sebetulnya bukan akun dia yang lagi dihack. Dengan dia ngirimin email tadi tuh, kita takut kan klik link ini, ternyata kena lah. Kena akhirnya. Jadi social engineering ini jangan dipersempit maknanya, karena dia tekniknya sangat banyak, tergantung luas target kita. Ada mungkin teknik-teknik lain yang bisa dimanipulasi sendiri, kayak misalnya temen kita lagi mau daftar
di website tertentu. Terus kita udah bikin phishing sesuai dengan tampilan websitenya, kita kasih ke dia mendaftar. Jadi lumayan seru, jangan perkecil, jangan dipersempit makna social engineeringnya. Itu luas banget. Ada orang yang nemu bungkus kotak kue donat di pinggir jalan yang masih ada struk pembeliannya. Dia balik ke toko dengan pakaian mewah. Orang toko nggak akan sadar bahwa itu bukan dia. Dia tinggal pede aja. Donatku kurang, aku nggak mau bayar kalau gini. Aku mau telepon manajermu dengan segala macam ancamannya. Dan akhirnya si pembeli itu, si penjualnya ngasih donatnya. Itu ada di salah satu film hacker lah, lumayan seru juga. Itu termasuk tadi juga. Jadi kita ngatur alurnya bahwa yang pertama diingatkan sekali lagi, teknik ini membuat si target itu nggak sadar kalau dia lagi dihack. Karena kita memanipulasinya, membungkusnya dengan social engineering. Gitu. Jadi banyak sih macam-macamnya. Dan ini ada beberapa motivasi. Kenapa orang-orang mau pakai teknik ini? Kalau dari kompetisi ya mungkin anggaplah kita kerja di perusahaan A. Terus kompetitor perusahaan B. Kalau kita tahu di website perusahaan B itu rentan CSRF dan username-nya juga mungkin kita tahu endpoint-nya atau mungkin kita bisa daftar atau mungkin ada orang dalam. Kita kan bisa ngelakuin serangan ke sana sehingga kalau orang sana klik semua, entah mungkin di grup umum mereka, keganti semua nama mereka tuh di websitenya. Atau kalau mungkin itu angry user nih rentan ada. Kan? Kalau iya, kalau rentan. Ada ini angry user yang mungkin barisan sakit hati. Mungkin dia kesel sama bosnya atau gimana atau marah, akhirnya dia jadi seperti insider threat, jadi kayak dia yang nyerang company-nya sendiri karena dia tahu ada kerentanan itu. Jadi motivasi untuk kerentanan itu lumayan bisa digali kalau misalnya targetnya juga random kan. Oke, sekarang kita membahas basicnya nih. Tadi kita udah tekankan lagi ya buat teman-teman bahwa CSRF itu sebuah teknik yang membuat korbannya tuh nggak sadar kalau dia lagi dihack, dikarenakan kita membungkusnya dengan rapi menggunakan social engineering. Sekarang kita bahas basic ini, kenapa dia bisa terjadi. Bang Lan, ada yang mau ditanyakan nggak dari gambar ini sebelum aku ceritain? Mungkin yang gue mau tanyain tadi tuh terkait dengan serangan CSRF ya, yang tadi lu bilang perusahaan A itu adalah memiliki website dan si perusahaan ini mempunyai kompetitor, yaitu perusahaan B. Nah, jadi si serangan CSRF ini tuh bisa terjadi ketika si website si perusahaan A ini rentan. Bisa nggak kalau misalkan ini nggak rentan, kita menggunakan phishing itu? Itu kan tergantung. CSRF ini kan termasuk vulnerability, yaitu kerentanan. Jadi kalau website nggak rentan ya mungkin peluangnya lebih kecil. Oke, kenapa tadi kita nyingkut itu? Karena perusahaan A dan perusahaan B, nanti akan kita bahas di sini. Kenapa namanya cross domain? Kita akan bahas selanjutnya. Oke. Jadi kita mau bahas basicnya dulu. Di sebelah kiri ini itu ada gambar komputer. Itu bisa kita ibaratkan ya komputer kita lah yang ada browsernya, yang kita biasa pakai untuk internetan. Terus sebelah kanan tuh server. Jadi setiap kali kita login, kalau kita periksa di bagian browser kita, itu ada cookie yang dikirim dari server tempat website kita login sebagai bukti akses kita mencoba untuk masuk. Jadi contohnya kayak kartu akses kita lah yang sering kita pakai kalau masuk ke gedung tempat kita kerja. Itu adalah bukti, anggaplah itu sebagai analogi sederhana gambarin si cookie ini. Jadi kayak izin kita untuk masuk ke sebuah ruangan. Kalau cookie-nya valid, bener, pintunya terbuka. Oke, itulah gambaran sederhana. Masuk ke dalam authentication berarti. Authentication itu simple banget. Itu adalah ketika sebuah user sudah terdaftar. Sudah terdaftar berarti dia kalau udah terdaftar itu kan memiliki cookie kan? Iya. Season itu kan. Setiap kali dia login. Iya, itu bisa kita sebut apa tuh sebagai autentikasi, terautentikasi. Nah, kenapa namanya cross domain? Anggap tadi kita ada bilang bahwa perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A ini pasti domainnya misal a.com. Terus perusahaan B, b.com. Gampang lah gambarinnya. Domainnya udah beda kan. Ada namanya iframe, inline frame.
Itu memungkinkan orang untuk embed atau menyematkan gambar, video, apapun lah ke dalam suatu website. Nah, ada namanya SOP, Same Origin Policy. Ini yang ngelarang supaya yang domainnya beda nggak bisa saling mengakses data. Jadi contoh sesuai di gambar nih, mylms.com dia embed konten dia sendiri dari mylms.com. Bisa saling komunikasi, datanya tuh bisa diakses. Tapi kalau misalnya domainnya beda nih, kayak yang sebelah kanan, sebelah ada mylms.com, terus ada content.org. Beda nih, dia nggak bisa. Dia dilarang sama Same Origin Policy. Sekarang kita mau bahas lagi nih, Cross Domain Access Control tadi. Jadi, yang dianggap oleh Same Origin Policy boleh mengakses data adalah ketika dia memenuhi 3 syarat berikut ini. 3 syarat itu yang mana kira-kira Bung Hasan? Dari gambar ini. Gimana? 3 syarat. Kan kita udah lihat itu ada protokolnya, ada domainnya, ada portnya. Cross Domain Access Control. Syarat dari si SOP. Iya, jadi harus sama ketiganya baru boleh ngakses data. Baru boleh saling komunikasi. Contoh kayak tadi, A.com sama B.com, domainnya beda. Udah pasti harusnya dilarang. Namun karena kerentanan ini bisa terjadi tuh serangannya. Nah, jadi teman-teman buat yang masih cross ya mungkin ya kalau beda benar, domain. Makanya kenapa namanya cross site. Jadi teman-teman buat yang nggak tahu, HTTP itu simpelnya kita bisa sebut protokol atau skema. Terus google.com. Sebentar Jen. Kenapa tuh? Jadi apa namanya, kayak perusahaan A memiliki domain A dan si perusahaan B memiliki domain B. Jadi kerentanan ini terjadi pas ini ya, bisa kita bilang cross domain kan? Iya. Lintas kan? Lintas domain. Oke, lanjut. Dia harus sama di ketiga ini buat teman-teman supaya gampang ngerti. HTTP itu bisa disebut sebagai protokol atau mungkin skema. Terus google.com itu domainnya. Terus 80 ini port. Jadi dia harus sama dulu, baru dia bisa komunikasi. Sama terlalu. Samanya itu dari mana James? Kita bisa ngelihat. Kita bisa lihat itu HTTP, di bawah juga HTTP. Kita bisa bilang skema ya. Iya. Terus yang boleh ini. Kalau misal di atas HTTP, di bawah HTTPS, itu nggak bisa. Kalau misalnya di sini di atas google.com, O-nya ada 2 tuh. Kalau misalnya yang di bawah O-nya ada 3, nggak bisa tuh. Karena domainnya dianggap berbeda. Portnya juga ngaruh. Jadi SOP ini sebetulnya diciptakan untuk ngejaga supaya datanya hanya bisa diakses oleh ketiga hal ini. Jika sama baru bisa diakses. Oke, sekarang kita mulai mungkin coba-coba dikit. Oke, di sini ada namanya Burpsuite. Kelihatan nggak Bang San? Burpsuite. Terbuka ya? Oke. Semoga teman-teman juga nggak ada kendala mungkin dari segi resolusi. Ini kan kita mau hands on ya untuk apa namanya mempraktekkan lah untuk si CSRF ini kan. Betul sekali. Kira-kira ada referensi nggak dari lu? Apa ya website yang lu pakai? Teman-teman boleh. Mungkin teman-teman ada yang mau hands on juga. Jadi di sini aku pakai juiceshop.herokuapp.com. Jadi sini aku bikin 2 akun ya buat lucu-lucuan aja lah. Yang penting kita dapat gambarannya. Jadi buat ngebungkus lagi nih, aku selalu ngerangkum supaya teman-teman nggak hilang di tengah jalan, nggak langsung tiba-tiba langsung kok sampai di sini, ada yang mungkin baru join. Jadi buat ngerangkum lagi, CSRF itu membuat si target, si korban, nggak sadar kalau dia lagi kena hack. Karena kita ngebungkusnya dengan rapi, menggunakan social engineering. Mungkin tadi ada teman-teman yang baru join, aku nggak lihat Discord-nya juga. Oke, Bang Hasan. Iya. Di sebelah kanan, aku ada buat satu user hacker, ya main-main aja. Sebelah yang kiri. Sebelah kanan itu apa nih? Kita anggap penyerangnya. Yang kucing apa yang mana nih? Yang biru tuh, yang biru ya. Nah itu. Dia emailnya apa nih? Dia kayak hacker yang lagi mikir gitu. Jadi sebelah kanan hacker ceritanya. Dengan emailnya nih apa hacker? Itu emailnya nggak ada. Enggak, ini kita cuma menggambarkan. Jadi teman-teman email di sini nggak valid ya. Emailnya nggak ada di dunia nyata. Sebelah kanan hacker, sebelah kirinya ini user. Target lah. Bener. Oke.
Jadi kita bisa dapat gambaran lah ya dari dua sisi layar ini. Sebelah kanan itu yang biru-biru yang sok ganteng itu dia hackernya. Yang kucing polos inilah targetnya. Oke. Jadi biasanya kalau aku baru-baru belajar, aku baru-baru juga sih belajar ini. Jadi yang titik paling sering aku pakai adalah titik-titik di mana dia bisa ada fitur edit. Oke, itu satu. Fitur edit atau mungkin fitur hapus, fitur ganti password, fitur ganti username. Itu fitur-fitur yang mungkin bisa dicoba kerentanan ini. Lumayan. Itu banyak kayak set username di sini. Itu bisa diganti-ganti kalau masih rentan. Oke. Syarat pertama. Jadi kita butuh pertama tahu endpoint. Jadi buat teman-teman yang masih bingung endpoint itu apa? Endpoint itu kayak tujuan akhir gitu, alamat. Jadi misal aku close satu ya biar kita bisa ngelihat si Burpsuite-nya. Karena ini bintang utamanya. Jadi aku belah dua Kita lagi endpoint berarti ini ya. Oke. Jadi ketika kita klik ini akan ada request yang dikirim dari si browser yang ngebuka web ini ke servernya. Cara ngelihat request-nya apa, kita bisa intercept pakai Burpsuite. Oke, jadi Burpsuite ini yang aku pakai sekarang yang Pro karena di eBay, oke. Jadi di sini aku pakai yang Pro, jadi banyak juga fitur yang kebuka. Burpsuite ini adalah sebagai orang, anggaplah kalau misalnya kita sedang memantau sesuatu. Jadi Burpsuite ini sebagai yang di tengah, yang menjadi perantara. Contoh. Di sini aku klik username tapi aku intercept dulu di sini. Oke, ini contoh sederhana belum masuk ke CSRF-nya. Jadi aku mau jelasin Burpsuite ini bisa apa. Buat teman-teman coba tahu ada yang masih awam. Atau mungkin yang bahkan apa tuh Burpsuite baru tahu. Oke. Jadi pas aku klik set username, jadi akan muncul sebuah request di sini, requestnya post. Yang di body request itu ada username hacker. Ini gedenya gimana? Atau ya udahlah, semoga teman-teman bisa lihat ya. Ada username hacker. Jadi ketika ini set username, jadi fitur ini, tombol ini dibuat oleh developernya untuk mengubah nama. Oke. Sementara itu sekarang ketika diklik requestnya akan terkirim kan Bang Hasan ke servernya. Begitu dia diklik, ketahan nih sama si Burpsuite. Jadi si Burpsuite-nya kayak menghadang dulu, jangan lewat. Kita bisa ngelakuin perubahan di sini. Contoh kayak hacker ini kita tambah 1 2 3. Setelah itu baru kita izinkan dia jalan. Terus kita batelin. Nah, di sini berubah nih. Padahal tadi di sini kita nggak ngubah apa-apa kan. Tapi kemampuan si Burpsuite ini buat teman-teman supaya lebih mudah ngerti, dia bisa melakukan intercepting atau pencegatan. Jadi dia bisa nahan request kita, terus dimodifikasi, baru dikirim. Nah itu. Jadi Burpsuite ini lumayan kepake juga. Yang kita sebut request kita itu apa? Oke, gini. Request kita itu apa? Kita yang kita intercept. Apa nih? Request dari website kita atau gimana? Oke. Menurut lu? Kita sebagai user nih, aku punya user dengan akun hacker 123. Oke. Aku pengen ganti namanya jadi hacker lagi. Aku minta ke server tolong gantiin ini. Dengan cara aku klik tombol yang berfungsi untuk ganti nama. Jadi begitu aku klik, nama yang tadi hacker 123 jadi hacker lagi. Itu request permintaan kita. Kita pengen nama kita berubah. Jadi kita mengajukan request. Itulah gambaran sederhananya. Nah, yang mau kita coba kali ini sederhana aja. Kita mau coba di bagian set username. Oke, jadi buat ngerangkum lagi supaya nggak terbang kemana-mana nih. Set username ini sebuah tombol yang dibikin sama si developernya yang kalau diklik adalah fungsinya untuk mengubah nama. Yang di Burpsuite tadi kita bisa tahan, jadi kita cegat dulu, namanya ganti dulu nih, dimanipulasi jadi hacker 123, baru si Burpsuite kirim ke sana. Jadi dicegat dulu, itu fungsinya si Burpsuite. Nah, kita butuh endpoint-nya. Dari mana kita tahu sebuah website itu endpoint-nya apa kalau kita nggak pernah login ke situ? Jadi CSRF ini hanya bisa berfungsi kalau misalnya kita tahu endpoint-nya. So, website-website yang bisa diserang pakai ini adalah website yang mungkin public. Atau orang bisa daftar juga. Kalau website-nya untuk internal kantor, gue rasa nggak bisa. Atau mungkin kita harus butuh orang dalam untuk ngasih tahu endpoint-nya apa.
Oke. Endpoint itu yang ini. Kalau kita intercept, nah endpoint itu yang /profile. Inilah alamatnya di mana tombol ini berada gitu. Nah, fitur untuk ngubah nama ini di sini alamatnya. Jadi endpointnya /profile. Ya mungkin adalah ada yang dashboard, terus baru baru profil ada. Jadi beda-beda. Nggak ada yang tahu nih. Jadi aku rangkum lagi, mungkin yang bisa kena serangan ini adalah website-website publik yang orang tuh bisa daftar. Baru dia bisa terjadi. Oke, ini kita pakai akun hacker nih ceritanya. Jadi kita butuh endpointnya. Oke. Aku melakukan intercepting, aku mau ngubah nama orang lain di akun orang lain. Tapi kita mulai dari sini dulu persiapannya. Oke. Di awal kita butuh endpointnya. Jadi kita intercept dulu. Oke. Nah, ini requestnya. Ada header, ada bodinya. Yang bodinya yang namanya hacker ini. Oke. Sekarang kita butuh untuk simpen dulu. Kita butuh untuk simpen dulu endpoint yang ini. Mungkin simpannya ya teman-teman bisa pindahin ke repeater lah, atau mungkin langsung pakai dia jadiin di script-nya. Jadi di Burpsuite itu ada, aku nggak tahu kayaknya yang pro doang deh, atau mungkin yang community juga ada ya. Mungkin teman-teman yang community bisa validasi lah kalau misalnya ini ada engagement tool nggak di sana di yang community. Nah mungkin teman-teman bisa komen juga. Tapi yang di pro ada sih untuk generate CSRF POC-nya. Nah waktu kita klik ini, tadi mungkin teman-teman bingung ini yang mana kok dia klik tiba-tiba muncul. Ini di request ini di mana aja bebas, klik kanan aja. Terus ada engagement tools, terus caranya yang generate CSRF POC. Oke. Di sini ini script HTML aja untuk ngebuat sebuah tombol, dan ini ada dokumen forms, ada bracketnya di sini. Ini tugasnya untuk nanti begitu tombolnya itu pop up ke muncul, iya. Langsung auto klik gitu, auto submit gitu. Oke, di sini value-nya kan adalah hacker nih. Oke, kita mau coba ganti mungkin jadi muhahaha gitu. Random lah, nama-nama random. Oke, terus kita simpan URL-nya. Kita copy lah, mungkin catat di sini. Oke, sekarang singkat cerita kita coba ganti ke user target nih. Ini kita drop aja, nggak jadi. Ganti ke target. Kita kan butuh target tadi. Kita logout dulu. Jadi ini akunnya akun-akun ecek-ecek sih. Jadi bukan akun utama. Soalnya ini emailnya juga nggak ada. Kan buat contoh, buat main-main aja. Buat kita seru-seruan. Jadi website ini bebas mau kalian hancurin nggak apa-apa. Ini websitenya memang buat latihan. Jadi santai nggak apa-apa. Namanya G-Shop ya. Kalau teman-teman yang mau coba main-main atau mungkin nonton ulang videonya. Jadi kita sekarang login sebagai user. Iya betul. Kita login sebagai target. Ini kalau gagal malu di sini. Oke, kita coba login nih. Pakai si akun kucing polos tadi yang nggak tahu apa-apa. Kalau gagal nih kayaknya langsung SP1 nih. Langsung peringatan. Oke, kita masuk ke akun si kucing polos. Nah, ini adalah akun korban sama websitenya. Makanya aku bilang tadi kemungkinan yang bisa kena ini adalah website publik di mana semua orang bisa join, bisa daftar. Karena kita harus tahu endpointnya apa, yang /profile tadi. Coba kita coba buktikan ya, apakah sama. Kita intercept, terus kita klik set username. Apakah sama /profile seperti si akun hacker tadi? Oke. Ternyata sama, karena websitenya sama ya Pak, nggak mungkin beda. Oke. Ternyata benar nih user profile. Oke. Sampai sini kita cuman pembuktian aja bahwa ya udah endpointnya sama. Kita butuh itu. Oke, sekarang tadi kita udah ganti dengan nama muhahaha itu. Kita kan tadi udah cerita di awal bahwa ini butuh social engineering. Yang nanti mungkin kita bisa praktekin, tapi ini mau coba yang basicnya dulu lah, yang isinya dulu sebelum dibungkus dengan social engineeringnya.
Jadi kalau nanti kita manipulasi dengan sebuah percakapan atau mungkin sesuatu yang menginginkan si target ini ngeklik lah link yang kita buat ini. Begitu diklik, ternyata nama dia yang tadinya Mamon, jadi pokoknya namanya jadi muhahahahahaha gitu. Jadi bahkan si kucing ini dia nggak sadar dengan ngeklik tadi. Dia ngedit nama dia sendiri. Gara-gara tadi link tadi. Gara-gara dia nggak tahu apa yang terjadi. Itu balik ke penjelasan kita di awal. Di awal tadi. Si target, si korban, nggak tahu atau nggak sadar bahwa dia lagi dihack. Jadi dia klik aja. Itulah kebiasaan kalau misalnya anak muda mungkin sekarang udah lebih aware karena sosial media kan ngajarinnya lumayan cepat ya perkembangannya. YouTube kita ini juga menjadi sumber sarana buat mereka belajar. Dan ini berkesan buat orang tua sih. Jadi kayak papa mama tuh kan mungkin ada yang nggak lahir di generasi, udah pasti lah nggak lahir di generasi kita. Maksudnya kurang informasi dari generasi kita. Jadi mereka tuh mungkin kalau main HP klik-klik aja gitu. Jadi kita sebagai anak muda yang mungkin keluarganya masih satu kota, mungkin masih bisa sering ketemu, tolong di aware lah, diingatkan jangan kalau kata orang tuh gaptek ya sebenarnya. Gaptek ya sih. Jadi kita bisa ingetin lah papa mama atau om atau mungkin saudara-saudara kita, janganlah klik-klik link sembarangan gitu. Oke, ini udah keganti. Jadi kenapa dia bisa keganti? Karena request yang tadi kita ambil dari si user hacker itu adalah request untuk ngeganti nama, dimana sama dengan si user ini. Pertanyaannya kenapa keganti? Kok bisa keganti? Karena CSRF itu dia endpoint-nya kan sama. Yang lagi aktif sekarang adalah user yang sama websitenya dengan si user hacker tadi. Dia bukan mengambil, tapi memanfaatkan sesi yang lagi aktif. Kenapa namanya cross domain? Karena waktu kita POC aslinya, itu kan dia harus di hosting. Jadi ibaratnya URL ini awalnya cuma bisa diakses lokal, alias satu wifi lah kalau gampangnya kita ngomong. Kalau dia satu jaringan, berarti yang bisa diserang hanya yang satu rumah itu aja. Kalau kita mau nyerang orang lain yang rumahnya mungkin jauh, tapi masih pakai website yang sama, itu mungkin nggak bisa. Jadi ada namanya, kita harus hosting dia supaya link itu bisa diakses publik, bisa diakses gitu. Nah, kenapa namanya tadi cross-site? Karena URL si Jushop ini pasti beda nanti dengan domain yang di-hosting sama kita yang untuk menyamarkan tadi. Yang mungkin kita nipu pacarnya selingkuh, terus link Twitternya Twitter jadi T-nya 3 gitu. Itu domain aja udah beda, tapi request-nya bisa keterima. Itulah kenapa ini dinamakan cross-site. Dan request forgery-nya adalah request palsu. Karena si website, ini aku tekankan ya, supaya teman-teman gampang ingatnya. Karena si website nggak bisa ngebedain, ini request memang dari userku sendiri, atau ini dari domain lain. Jadi si kucing ini, dia nggak minta ganti nama. Dia nggak minta ubah nama. Tapi karena dia klik link tadi, request-nya sama, endpoint-nya sama, website-nya sama, sesinya aktif, kena. Itu dia request forgery itu request palsu, bukan si kucing ini yang minta, si hacker yang biru gini tadi yang minta, gitu. Jadi fitur-fitur yang bisa dites kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pentester juga, coba kita kan ada scanner ya, jadi teman-teman sebetulnya bisa scan juga. Ini agak teknis sedikit tapi nggak apa-apa, bagi-bagi juga. Di Browser itu di sini kita bisa mungkin ini diajarin sama seniorku juga, trik sederhana tapi aku belum tahu, cuman diajarin sama dia. Balik dulu. Oke. Nah, di sini kita bisa tandain. Ini agak teknis nggak apa-apa ya buat teman-teman yang baru, telan aja. Yang penting lihat aja dulu, nanti lama-lama ngerti. Kita bisa scan dia pakai scanner Burp Suite. Jadi kita mungkin bisa cari di sini ada nggak ya? Cross CSRF atau langsung CSRF ya. Ada sih harusnya CSRF.
Cuman males nyarinya, jauh banget. C. Cross. Sambil ngomong aja Bang Hasan nggak apa-apa. Nih, cross site request forgery. Yang ngumpet di sini dia. Sorry ya teman-teman. Pokoknya ada deh. Ini ada. Jadi kita klik ini dulu. Itu nggak bikin malu nih astaga. Oke, cross site request forgery. Ada kok dia. Cuman ngumpet tadi agak ke bawah sedikit. Ternyata C besar mungkin makanya nggak muncul. Nah, kita bisa save dulu. Nah, dia masuk ke sini. Buat teman-teman mungkin settingannya bisa diganti jadi satu aja per request. Jadi teman-teman bisa scan nanti hasilnya bisa lihat di sini. Apakah dia rentan terhadap kerentanan itu? Ya gitu aja lah gambarannya. Bisa pakai scanner kok, nggak harus cari manual buat teman-teman. Sorry ya tadi dia agak ngumpet dikit namanya. Oke, sekarang kita mau tadi kan kita baru coba yang Tadi kita pakai di akun ini James, aja deh ya. Menurut lu kalau buat nyari kerentanan CSRF ini lebih baik otomatis dulu apa manual dulu Kita sih? lebih bagus jalannya paralel. Jadi kita scan tapi kita cari manual juga. Dua-duanya berarti itu ya? Iya, jadi parameter-parameter yang mungkin untuk edit atau mungkin untuk edit sih, kayak ngedit nama, ngubah password. Terutama password ya teman-teman. Kalau misal fitur browser itu, fitur website itu nggak ada old password atau password lama. Biasanya kalau kita ganti password ada old password, new password, confirm new password. Biasanya gitulah. Tapi kalau misalnya kita ganti password di website itu nggak ada old password. Nah itu bisa jadi celah tuh. Karena untuk requestnya sendiri kita nggak tahu password sebelum ini apa. Jadi peluangnya tuh nggak terlalu gede untuk account takeover. Tergantung proteksi dari itu sebetulnya proteksi sederhana lah alami old password itu. Oke, kita coba bungkus deh dalam waktu kurang ini. Saya ada pasukan di sini. Pokoknya kalau kalian lihat yang di komen ada logo biru actress, itu pasukan kita. Dia akan ngebantu untuk ngejawab. Ini aku nggak usah lokot ya bang, jadi aku langsung lanjut dari sini aja. Jadi kita ulangi lagi tadi. Udah ada sih di fiturnya ini. Kita bisa copy dulu. Terus ini ada script HTML sederhana. Pakai ChatGPT juga bisa. Kita bisa simpan. Terus kita buka di sini. Di grup chat. URL-nya kita kopas ke tadi belum gua ubah ya request. Ulang, sorry. Ulang, kita ganti. Sorry ya, kesalahan teknis. Kita ubah sedikit. Ngejar waktu. Kita harus profesional. Muhaha ganti jadi apa nih bang? Bebas. Bebas apa? Konteksnya kan ini apa sih? Username kan? Ravito Dinda. Nah, oke, cakep nih. Semoga yang nonton semoga dia nggak nonton sih. Oke. Kita coba copy. Inilah yang kita ceritain dari tadi, social engineering kita ngebungkus dengan rapi. Kita simpan, semoga dia kesimpan sih. Kalau nggak kesimpan malu ini. Ini di drop aja, karena kita nggak mau dia keganti dulu. Kita buka link yang ini, kita copy di browsernya, kita buka di sebelahnya aja, biar enak. Tuh, oke ini namanya masih muhahahalulah gitu. Sekarang social engineering itu kan tadi aku bilang jangan persempit maknanya, itu banyak banget tergantung kreativitas kita. Dalam konteks yang ini kita mungkin bisa pakai ke tadi analogi di awal bahwa cowok lu selingkuh, ini buktinya. Nanti URL-nya nggak gini ya, ini cuman contoh aja karena kita ngejar waktu juga. URL-nya mungkin di spoofing atau mungkin diubah jadi twitter.com atau mungkin apa. Terus direspon, oh my god gitu. Dan kalau dia klik, nah sudah lah pokoknya keganti lah teman-teman, males nih ngaturnya lagi. Pokoknya keganti lah, mungkin tadi ada salah. Jadi username keganti pas dia ngeklik kan. Iya. Oke. Jadi social engineering itu jangan dipersempit maknanya. Itu penting banget. Gitu. Jadi banyak yang bisa kita pakai dari sini. Tapi ini bukan untuk apa ya? Ini untuk pembelajaran ya guys. Jangan dicontoh. Ini kalau mau latihan boleh. Ini ada websitenya OAuth Juice Shop. Ini seru juga buat latihan. Banyak kerentanan lain juga.
Tapi ini buat edukasi bahwa ada loh serangan kayak gini yang orang tuh bisa nggak sadar loh, ngeklik link nggak tahu isi requestnya apa. Jadi hati-hati untuk pesan moral dalam podcast kali ini, jangan sembarangan ngeklik link. Oke. Bang, cara tahu lagi kena CSRF gimana? Itu kan tadi kita udah bahas di awal, dia tuh kan nggak sadar, tapi mungkin ketahuannya di mana. Ada sesuatu yang berubah mungkin, entah akunnya hilang, namanya keubah, atau mungkin emailnya keganti, mungkin bisa dari situ sih. Tapi itu baru dari gambaranku, belum pernyataan yang sebenarnya. Gambaran yang bisa aku bayangin aja. Jadi step to reproduce dan how to remediationnya. Hihi. Iya, oke, remediasi. Yang paling aku bisa kasih saran sih CSRF token ya. Jadi setiap kali requestnya itu dikirim, si servernya akan ngebandingin bahwa token yang asli ini beda nih, token yang dari serangan CSRF ini dengan yang asli nih, tokennya beda. Jadi dia nggak akan ngeproses request tersebut. Ini ada dari Bang Corny Boy, apa pertanyaannya nih? Deteksi ini ya tadi ya, jam sudah ya? Yang mana kok ibu? Iya, cara reduce-nya. Oke. Tapi masih banyak sih, cuman aku belum sempat ngulik. Mohon maaf. Cara ngebedain kita lagi kena phishing atau CSRF gimana, Min? Udah tadi ya? Belum? Kenapa gate-nya tidak membutuhkan token CSRF? Tapi pot. Ada sih yang gate. Cuman tadi memang kita kebetulan website yang jadi prakteknya itu post request-nya. Serangan lanjutan dari CSRF. Paling yang bisa kepikiran tercepat account takeover. Jadi dia bisa ngambil alih. Itu pun kalau lu tahu emailnya apa, akunnya pakai misal nomor HP-nya atau mungkin email yang dia pakai itu apa. Kan itu infonya sudah terautentikasi. Nah, searchingnya gimana ya ngambil request? Nah, gini. Ngambil requestnya itu mungkin bukan ngambil request sih, tapi kita tahu endpoint yang dipakai itu apa. Makanya yang biasanya paling sering kena mungkin yang websitenya itu public, yang kita bisa daftar juga. Jadi kita tahu endpointnya apa, tahu endpointnya untuk dapatan autentikasinya. Nah, waktu lu ngirim link phishing atau mungkin kita pakai social engineering tadi. Kan tadi pertanyaannya kenapa untuk dapat autentikasinya gimana? Endpointnya kan sama, nggak perlu autentikasi karena dia lagi memang login kan websitenya itu. Jadi kan tadi Dala dibilang si browser ini nggak bisa ngebedain mana request yang dari si user aslinya yang lagi login atau mana request yang dikirim oleh penyerang. Jadi si websitenya nggak bisa ngebedain. Jadi dia eksekusi aja, yang penting endpointnya sama, gitu. Account takeover dong om. Kalau itu tergantung ya men. Kan kalau account takeover berarti kita ngobrolin soal passwordnya ya. Jadi kalau misalnya website itu ada fitur untuk old password, kayak password lama, password sebelumnya, gimana kita cari tahu itu passwordnya gimana? Password sebelumnya apa? Untuk ngeproses si request ganti passwordnya tadi. Jadi nggak selalu account takeover sih. Oke, berarti tetap jadiin findings aja ya. Mungkin nilai severity-nya berpengaruh. Itu yang mana tadi? Yang penting gini guys, kalau kita bicara social engineering, attack complexity kalau kita ngitungnya pakai CVSS calculator itu jadinya high ya, jangan low. Karena low di situ kalau kalian baca penjelasannya itu repeatable. Jadi bisa diulang berkali-kali tanpa kegagalan. Nah, kalau ini kan kita bicaranya Socieng. Jadi orang itu aja jadi zaman sekarang udah mulai aware dengan segala berita hacker. Jadi mungkin dia udah mulai males ngeklik link yang aneh karena udah sering dengar dari tetangganya mungkin. Jadi attack complexity-nya high karena kemungkinan berhasilnya tuh mungkin jarang. Kalau POC asli. Tapi kalau pentest namanya dia bisa sampai masuk ke fitur yang mungkin itu projectnya gray box. Kalau gray box kita dikasih user. Jadi kita bisa melakukan POC-nya sendiri, kita dikasih user yang sama. Karena kan masalahnya di CS. Iya, kalau status itu proteksinya gimana itu? Nggak berubah-berubah.